Oke guys, welcome back with me with Alvana Ibnu Sabari. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh pasal 23 dan 26. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Alvana Ibnu Sabari dengan NIM C1C02206, di mana eh, presentasi hari ini tugas perpajakan 2 dari Bapak Wirmi Eka Putra sebagai dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Ya, untuk langsung saja. Untuk materi yang kita bahas terdapat 6 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian PPh 23, kedua, perhitungan PPh 23 atas jasa, ketiga, perhitungan PPh atas 23 atas modal, dan keempat, perhitungan PPh 23 atas hadiah, 5, pengertian PPh 26, dan yang terakhir yaitu keenam, perhitungan PPh 26 atas penghasilan yang diterima subyek pajak luar negeri. Oke, kita masuk yang pertama ya guys. Untuk yang pertama yaitu pengertian PPh 23. Menurut Mardiasmo, jadi saya mengutip dari buku Mardiasmo tahun 2019 atau edisi 2019, pajak PPh pasal 23 atau pajak penghasilan 23 merupakan jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 23 terdiri atas pertama, badan pemerintah, kedua, subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga, penyelenggara kegiatan, keempat, bentuk usaha tetap, dan kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang terakhir yaitu orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapatkan penunjukan dari Ditjen Pajak untuk memotong PPh pasal 23. Untuk jenis PPh Untuk jenis penghasilan yang dipotong oleh PPh 23 antara lain mengutip dari Mardiasmo tahun 2019, pertama dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dua, bunga. Yang ketiga, royalti. Keempat, hadiah. Kelima, sewa dan penghasilan lain. Dan yang terakhir yaitu imbalan. Untuk tarif PPh pasal untuk tarif PPh 23 15% yaitu jumlah dari bruto atas dividen kecuali pembagian dividen diberikan kepada orang pribadi, maka akan dikenakan bunga, final dan royalti. Hadiah hadiah dan penghargaan kecuali yang sudah dipotong PPh pasal 21. Untuk tarif PPh 2% yaitu antara lain sewa dan penghasilan yang berhubungan penggunaan harta, tapi tidak termasuk penggunaan sewa tanah dan atau bangunan. Kedua, imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan, dan jasa konsultan. Dan yang terakhir yaitu jenis imbalan jasa lainnya. Untuk yang ketiga, tarif PPh bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP yaitu dikenakan 100% lebih tinggi dari biasanya. Untuk yang kedua, kita langsung masuk ke perhitungan PPh 23 atas jasa. Untuk contoh soal, PT Pilar Utama yang baru berdiri meminta jasa dari CV Konsultindo untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan jumlah sebesar 11 juta, termasuk PPN 1 juta. Yang kedua, CV Duta Bangsa membayarkan jasa cleaning service kepada PT Mitra Makmur sebesar 15 juta. Untuk soal ketiga, CV Terang Abadi mengikat kontrak dengan PT Indah yang merupakan perusahaan catering makanan untuk menyediakan makan siang bagi karyawan perusahaan tersebut selama 1 tahun dengan nilai kontrak sebesar 100 juta rupiah. Dari ketiga soal yang di atas, tentukanlah PPh pasal 23 yang dipungut atau yang dipotong. Untuk yang pertama yaitu PT Pilar Utama, PPh pasal 23 yang dipungut oleh PT Pilar Utama adalah 2% dari 10 juta karena dan dihasilkan 200.000 dikenakan tarif 2% karena ini jasa termasuk jasa, maka tarifnya 2% seperti yang dijelaskan di atas tentang ketentuan tarif. Untuk yang kedua, PPh pasal 23 yang dipungut oleh CV Duta Bangsa adalah 2% dari 15 juta sama dengan 300.000. Ini ya sama, pembayaran dengan ketentuan jasa dikenakan 2%. Ada catatan di bawahnya, jika PT Mitra Makmur belum memiliki NPWP, maka pasal 23 yang dipotong CV Duta Bangsa adalah 100% dari 2% yaitu 4% dikali 15 juta. Dikenakan tarif atau nilai sebesar Rp600.000. Untuk yang ketiga, PPh pasal 23 yang dipotong sebesar 2% dari 100 juta sama dengan 1.500.000. Ini juga jasa catering makanan.
Untuk yang ketiga, perhitungan PPh 23 atas modal. Untuk contoh soalnya, PT Solusindo membayarkan dividen kepada CV Perkasa sebesar 200 juta, PT Karya Utama membayarkan bunga atas pinjaman kepada PT Indojaya sebesar 80 juta, dan CV Selera Makan membayarkan royalti kepada Nyonya Sulasri atas pemakaian merek ayam goreng Bu Lasri sebesar 30 juta. Dari ketiga soal di atas, hitunglah PPh 23 yang dipungut atau yang dipotong. Untuk yang pertama, yaitu dari PT Solusindo, PPh 23 yang dipotong yaitu 15%, karena ini berupa bentuk dividen, maka dikenakan tarif sebesar 15% dari 200 juta sama dengan 30 juta. Untuk yang kedua, PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Karya Utama adalah 15% dari 80 juta. Ini bunga termasuk yang 15%. Untuk yang ketiga, PPh pasal 23 yang dipotong oleh CV Selera Makan adalah sebesar 15% dari 30 juta sama dengan 4.500.000. Ini ada catatannya. Apabila Nyonya Sulasri belum memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah sebesar 15% dikali 100% sama dengan 30% dikali 30 juta sama dengan 9 juta. Banyak juga ya. Untuk yang keempat yaitu perhitungan PPh 23 atas hadiah. Untuk soalnya, CV Perdana mendapatkan hadiah sebuah mobil senilai 200 juta sebagai distributor terbaik dari PT Arta Raya. Hitunglah PPh pasal 23 yang dipotong. Untuk langsung jawabannya, ini 15% juga karena masuk hadiah. Hadiah dipungut tarif sebesar 15% dari nilainya. 15% dari 200 juta sama dengan 30 juta rupiah. Kita masuk ke yang kelima, yaitu pengertian PPh pasal 26. Menurut Mardiasmo tahun 2019, pajak penghasilan pasal 26 atau PPh pasal 26 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diperoleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, selain dari BUT atau Badan Usaha Tetap. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Biasanya, memotong pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh pertama, badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan BUT, kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang terakhir, pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Untuk perhitungannya langsung, yaitu contoh soal, Mikey adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Konsul. Mikey bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mikey sudah beristri dan punya seorang anak. Dalam bulan April 2018, Mikey memperoleh gaji 5.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku pada hari kurs 1 dolar yang berlaku pada hari ini adalah sebesar 15.600 per US dollar. Hitunglah PPh pasal 26 atas penghasilan Mikey. Untuk perhitungan PPh pasal 26, perhitungan bruto berupa gaji sebulan. 5 dolar US dollar dikali 15.600 yaitu kurs hari ini sama dengan 78 juta. Penerapan tarifnya yaitu 20%, seperti yang sudah dijelaskan. 20% ini tarif umumnya 20%. Maka diperoleh sebesar 15.600. Jadi PPh pasal 26 atas gaji Mikey bulan April 2018 adalah 15.600.000 rupiah. Kita masuk ke kesimpulannya, pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 3 adalah jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pajak PPh pasal 26 atau PPh 26 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diperoleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan selain dari badan usaha tetap. Terima kasih teman-teman. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila mana ada kekurangan untuk kesalahan mohon dimaafkan, dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe agar saya update terus tentang video-video pelajaran atau video-video yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.